Oke, kita langsung membahas saja. Nah, jadi kita akan terlebih dahulu membahas hukum pokok hidrostatik. Nah, hukum pokok hidrostatik menyatakan bahwasanya tekanan hidrostatik di semua titik yang terletak pada satu bidang mendatar di dalam satu jenis zat cair besarnya sama besar. Nah, jadi pada gambar ini nih, ada titik A, B, dan C, dia terletak pada bidang mendatar, ya, berada pada garis lurus, sehingga dia memiliki ketinggian yang sama dari permukaan, ya, dimana ketinggiannya sebesar H, sehingga tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B dan juga sama dengan tekanan di titik C, atau PA sama dengan PB sama dengan PC. Nah, ini adalah gambar dari bejana berhubungan yang berbentuk U, ya, dimana pada titik A luas penampangnya lebih besar daripada penampang B. Walaupun demikian, ya, karena titik A dan titik B berada pada satu bidang mendatar, sehingga tekanan di titik A dan tekanan di titik B itu sama, ya, sehingga PA sama dengan PB. Nah, kemudian kita lihat lagi ya bahwasanya bejana berhubungan di sebelah kiri maupun di sebelah kanan itu dia berada dalam keadaan terbuka. Nah, karena berada dalam keadaan terbuka sehingga ada tekanan udara luar. Nah, tekanan udara luar itu disebut dengan tekanan atmosfer atau dilambangkan dengan P0. Nah, ini adalah P0 yang menekan ke bawah, ya, menekan airnya ke bawah. Nah, sehingga tekanan total di titik A itu adalah P0 ditambah pH, ya, dimana pH adalah tekanan hidrostatis, sehingga P0 ditambah ρ1 GH1. Karena kalian masih ingat kan ya, tekanan hidrostatis rumusnya adalah ρGH. Nah, begitu pula tekanan total pada titik B, P0 ditambah pH 2, ya, sehingga menjadi P0 ditambah ρ2 GH2. Ini GH2 ya. Nah, kemudian karena P0 itu besarnya sama, ya, sehingga dia bisa dicoret. Boleh langsung dicoret atau pindah ruas ke kiri atau ke kanan terserah. Nah, kemudian tinggallah ρ1 GH1 sama dengan ρ2 GH2. Nah, karena nilai G-nya sama, nilai G-nya juga dicoret, sehingga diperoleh persamaan akhir ρ1H1 sama dengan ρ2H2. Oke, terima kasih. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, persamaan inilah yang akan kita selalu gunakan dalam mengerjakan soal mengenai bejana berhubungan. Selanjutnya kita masuk ke hukum Pascal. Nah, ini ada sebuah piston, ya, atau sebuah pipa. Ada pipa yang memiliki luas penampang A1 dan luas penampang A2, di mana A1 itu lebih kecil daripada A2. Nah, pada pipa pada luas penampang 1 atau A1 itu diberikan gaya tekan, ya, atau gaya dorong ke bawah sebesar F1. Nah, gaya yang bekerja pada luas penampang itu disebut dengan tekanan, sehingga ada tekanan yang bekerja pada penampang ini. Nah, yang ini warna abu-abu ini adalah zat cair. Nah, karena ada zat cair dan penampang yang A1 ini ditekan, sehingga zat cair ini akan diteruskan ke segala arah sama besar. Nah, sehingga A2 ini akan terangkat. Nah, aplikasinya, ya, dari hukum Pascal itu adalah pompa, ya, pompa sepeda atau pompa motor, atau juga mesin cuci di tempat pencucian mobil. Nah, jadi nanti di satu sisi, ya, itu ada piston yang berukuran lebih kecil yang memberikan gaya tekan ke bawah dan diteruskan oleh zat cairnya untuk mengangkat si mobilnya. Nah, di bagian mobil itu nanti ada piston yang ukurannya lebih besar. Nah, jadi itu dia menggunakan prinsip dari hukum Pascal. Nah, secara bunyinya, ya, hukum Pascal itu adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, persamaannya, tekanan di luas penampang 1 itu sama dengan tekanan di luas penampang 2.
Y atau P1 sama dengan P2. Nah, karena rumus P itu adalah F per A, sehingga persamaannya menjadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita bahas saja, sebuah alat hidrolik memiliki silinder besar dan kecil dengan perbandingan 30:1. Nah, sehingga ya, yang diketahuinya adalah AB berbanding AK sama dengan 30:1. Kemudian berat mobil yang diangkat adalah 20.000 Newton. Maka dorongan pada penghisap silinder kecil adalah, nah berarti kalau yang kecil itu K ya. Nah berarti yang ditanyakan adalah WK, sehingga 20.000 Newton ini adalah punya si WB. Nah ini adalah contoh soal untuk materi hukum Pascal. Nah sebelumnya saya sudah ngasih tahu ya kalau bahwasanya rumus untuk hukum Pascal itu adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah dimana F tersebut adalah gaya pada luas penampang 1, sementara F2 itu adalah gaya pada luas penampang 2. Nah, kalau dalam hal ini gayanya itu adalah gaya berat, ya. Nah, sehingga kita mengganti F dengan W. Ini kita mengganti F dengan W. Nah, kemudian kalau sebelumnya kita menggunakan 1 dan 2, karena di soal ini meminta besar dan kecil, sehingga satunya kita ganti dengan B atau besar, dan 2-nya kita ganti dengan kecil atau K. Nah, sehingga rumusnya menjadi WB berbanding AB sama dengan WK berbanding AB. Sorry, AK maksudnya. Nah, kita masukkan ya. Kemudian kita masukkan ke sini ya. Kemudian kita satukan yang sesama W, sehingga diperoleh WB bagi WK sama dengan AB bagi AK. Nah, kemudian kita masukkan nilai W-nya. Nah, W ini kan 20.000 Newton. 20.000 Newton itu berarti 2 dikali 10 pangkat 4. Nah, kenapa pangkat 4? Karena nolnya itu ada 4 buah. Ya, kalau misalnya 200.000, nolnya ada 5, berarti pangkat 5. Nah, kemudian dibagi WK sama dengan AB bagi AK-nya adalah 30/1 kan ini, atau 30/1. Nah, kita masukkan ke sini ya, sehingga diperoleh WK-nya adalah 2 dikali 10 pangkat 4 bagi 30. Nah, diperolehlah hasil 666,67 Newton. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Sebuah pipa U diisi dengan 2 cairan yang berbeda. Apabila massa jenis yang pertama adalah 1,2 gram per cm kubik, berarti rho satunya ya 1,2 gram per cm. Kemudian massa jenis kedua 1 gram per cm kubik. Kemudian H1-nya adalah 10 cm. Tentukanlah tinggi H2. Nah, di sini kita menggunakan rumus hukum pokok hidrostatik ya pada bejana berhubungan. Nah, kita menggunakan rumus rho 1 dikali H1 sama dengan rho 2 dikali H2. Tinggal masukkan nilai rho 1-nya ya ke sini, jadinya 1,2 dikali H1-nya 10 ya, kita masukin sama dengan rho 2-nya 1 dikali H2-nya yang ditanyakan. Nah, 1,2 dikali 10 adalah 12. Sama dengan 1 dikali H2 sama dengan H2. Nah, sehingga H2-nya adalah 12 cm. Nah, ini latihan yang harus kalian selesaikan. Silakan dibaca dan dipahami. Kalau ada yang bingung dengan soalnya, silakan ditanyakan di kolom komentar. Nah, ini soal yang kedua. Sekian materi pada kali ini mengenai hidrostatis ya, yaitu hukum Pascal dan hukum pokok hidrostatik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.